Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ini kita hadir bersilaturahim sekaligus menghadiri acara penyerahan peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate tahun pelajaran 2023-2024. Pelaksanaan kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah ini perlu saya jelaskan karena mungkin ada sebagian orang tua yang belum tahu tentang matsama. Matsama itu seperti di luar sana yang sekolah umum atau di Diknas itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya juga biar begini guru ngaji juga. Jadi ada anak yang bacaan Al-Qurannya belum sempurna, saya turunkan di Iqra untuk disempurnakan bacaannya. Kemudian orang tuanya protes, katanya saya pianas Al-Quran, kenapa Pak kasih turun di Iqra? Ini bukan berarti sebuah penurunan derajat kepada anak-anak, tidak Bapak dan Ibu. Saya sudah instruksikan kepada tim tes untuk betul-betul mengetes membaca Al-Qurannya, sehingga anak-anak ini kalau ada kekurangan bacaan-bacaan atau hukum-hukum bacaan atau makhraj hurufnya, penyebutan hurufnya belum sempurna, maka kami akan membimbing mereka untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Ibu mau bebas, dia bebas dari bayar komite. Apakah dia mau bebas dari pembinaan guru? Karena guru kami bayar. Tidak mungkin dengan gratis 100 orang lebih di sini, kami jumlah 100 orang lebih tidak bayar komite di sini, kami jumlah uangnya selama 3 tahun itu 70 juta lebih. 8. Mencuri, berkelahi, melompat pagar, mencoret, merusak fasilitas madrasah dan atau perbuatan tercela lainnya. 9. Mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan, memfitnah dan bersifat menghina di antara siswa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama orang tua wali, kami menyerahkan anak kami kepada madrasah untuk bisa dididik, dibina, dilatih dan diajarkan di madrasah ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate dengan ikhlas menerima anak bapak dan ibu untuk dididik, dibina dan dilatih di madrasah ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bima'unatihi tahtamilul khairat al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulih wa ala jami'il khalqi Muhammadin wa alaihi Muhammadin wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa Rabbukum, yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersilaturahim sekaligus menghadiri
acara penyerahan peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate tahun pelajaran 2023-2024. Harapan besar kita semua, semoga Allah meridhoinya. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan buat junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali sekaligus memberkahi jalannya acara ini, marilah kita dengarkan bersama hafalan Al-Quran oleh Ananda Muhammad Dwi Azbari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur summa rji'il basar harrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirum fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina ya'shawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwalladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi
dunya wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samaa'i ay yasifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila alaikum hasiba fasatalamuna kaifa nadhir. Wa laqad kazzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayrin fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman lil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ya'udhu mana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian penampilan demonstrasi hafalan Al-Quran oleh Ananda Muhammad di Azbari dengan hafalan Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan dengan himne madrasah.
lagu Indonesia Raya dipandu oleh Ananda Asfatul Wilya dan diiringi oleh Ananda Roro Rajingga, siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Ternate. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia. Untuk itu dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Alfian Salim SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Ternate. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite atau yang mewakili Bapak Pengawas Komite. Yang saya hormati Ibu Kaur Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Kaur Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru MTS Negeri 1 Ternate. Anak-anak calon siswa baru MTS Negeri 1 yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya penerimaan peserta didik baru dan macama MTS Negeri 1 Ternate. Masa taruh siswa madrasah yang disingkat Macama tahun pelajaran 2023-2024 dapat tersusun sesuai rencana. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat penerus yang dengan gigih meletakkan dasar-dasar pendidikan hingga terwujudnya dunia yang terang benderang. Tak lupa pula kami sampaikan kepada komite sekolah, dewan guru dan para siswa yang telah membantu baik materi maupun moral kepada kami dalam melaksanakan kegiatan PPDB dan Macama di tahun ini. Saya akan laporkan dua kegiatan. Dalam pelaksanaannya, penerimaan peserta didik baru memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Objektivitas. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. 4. Tidak diskriminatif. 5. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, baik baru maupun pindahan, kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat Macama tahun pelajaran 2023-2024 di lingkungan MTS Negeri 1 Ternate telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan pelaksanaan PPDB dan Macama yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga segala upaya kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan PPDB dan Macama yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sambutan yang pertama, kami mengundang dengan hormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate, Bapak Sahdi M. Lahir SAG, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate Pak Haji Taib, terima kasih. Yang kami hormati Wakamat Kurikulum Ibu Hajari, yang kami hormati Wakamat Mas Pak Sidik, yang kami hormati Wakamat Sarana Prasarana Pak Baharin, yang kami hormati Wakamat Kesiswaan Pak Gus, Bapak Ibu guru dan staf TU Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate yang sempat hadir pada acara ini yang saya hormati, anak-anakku sekalian siswa baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat kita hadiri kegiatan penyerahan siswa baru dari orang tua kepada kami pihak madrasah. Semoga pertemuan ini menambah silaturahim kita, bekerjasama untuk mencerdaskan anak-anak kita di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan buat kehadiran Nabiullah tercinta Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami di awal sambutan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa yang telah mempercayakan anak-anaknya di madrasah ini untuk kami didik mereka. Moga-moga kami diberi kekuatan, kemampuan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa tes yang dilaksanakan terkait dengan membaca Al-Quran ini untuk mencari tahu kemampuan anak-anak yang masuk di madrasah ini sampai di mana kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini dalam rangka untuk memetakan siswa yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan siswa yang sudah mampu membaca tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditindaklanjuti dengan bimbingan-bimbingan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ketika anak ini di rumah sudah Al-Quran, namun kemudian dalam proses pembelajaran nanti dia dibimbing di Iqra, maka Bapak dan Ibu jangan langsung tersinggung. Saya mohon jangan tersinggung atau merasa bahwa anak saya ini sudah Al-Quran, kenapa dibimbing lagi di Iqra. Nah, ini sudah pernah terjadi. Saya juga biar begini guru ngaji juga. Jadi ada anak yang bacaan Al-Qurannya belum sempurna, saya turunkan di Iqra untuk disempurnakan bacaannya, kemudian orang tuanya protes. Katanya, saya pianas Al-Quran, kenapa Pak kas turun di Iqra? Ini bukan berarti sebuah penurunan derajat kepada anak-anak. Tidak, Bapak dan Ibu. Saya sudah instruksikan kepada tim tes untuk betul-betul mengetes membaca Al-Qurannya, sehingga anak-anak ini kalau ada kekurangan bacaan-bacaan atau hukum-hukum bacaan atau makharijul hurufnya, penyebutan hurufnya belum sempurna, maka kami akan membimbing mereka untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, di kelas 7
8 dan 9 pun saya sudah sampaikan kepada guru mata pelajaran agama dan tim untuk mengetes kembali bacaan Al-Qurannya. Nah, untuk kelas 7 Bapak dan Ibu, pembagian kelas nanti ada kelas yang belum sempurna atau membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu dikumpulkan satu kelas. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan bimbingan secara merata, dan itu dilakukan di jam-jam reguler. Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan beberapa mata pelajaran itu dikurangi jam pelajarannya sesuai dengan instruksi Kakanwil, karena target Kakanwil seluruh siswa madrasah itu tamat di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate itu sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi Bapak dan Ibu jangan lalu ada yang merasa tersinggung dengan kebijakan madrasah. Ujung-ujungnya demi anak-anak, bukan untuk menyelamatkan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran itu hurufnya sudah salah, itu arti dan maknanya sudah salah, berubah. Contoh, kata qalbu itu artinya hati. Ketika kita ucapkan kalbu, itu artinya anjing. Itu bedanya seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menyebut qol itu k, nah di sini kita mau bimbing dia untuk benar-benar menyebutkan huruf qol itu tetap ko, jangan dia rubah menjadi k. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu ada beberapa mata pelajaran yang jam pelajarannya 2 jam, itu cukup mengajar 2 jam. Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah, SKI, Bahasa Arab dan Bulog. Itu diberi waktu kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru mengajar hanya 1 jam pelajaran, yang 1 jamnya digunakan untuk membimbing anak-anak tadi yang kemampuan membaca Al-Qurannya masih ada yang kurang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Target kami adalah di kelas 7 itu naik kelas 8, bimbingan Iqra itu selesai. Tidak ada lagi siswa naik kelas 8 lalu kemudian dia dibimbing lagi dengan Iqra. Itu berarti program ini tidak jalan. Tetapi di kelas 8 dan 9 nanti bimbingannya meningkat menjadi bimbingan tahfiz, menghafal. Tentu menghafal ini sesuai dengan kemampuan anak-anak, tetapi perlu program ini tetap kita laksanakan. Nah, nanti kemudian di kelas 9 anak-anak ini nanti wisuda, itu hanya mereka yang mampu menghafal juz 30 dan juz pilihan. Kita kejar kualitas. 20 atau 25 orang yang wisuda itu dipastikan hafalannya utuh, bukan dipaksa-paksakan. Nah, oleh karena itu dukungan dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan. Ketika anak itu diberi tugas menghafal, di rumah juga Bapak dan Ibu harus membantu dia untuk menghafal sehingga dia menyetor hafalannya. Nah, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kami akan tidak terlalu memaksakan. Kalau diberi hafal 5 ayat kemudian dia bisa setor 3, alhamdulillah. 2 ayat tertinggal nanti di berikut dia setor juga tidak apa-apa. Tapi kita punya waktu 2 tahun itu, saya yakin kalau coba juz 30 insya Allah. Tetapi kemudian yang wisuda akan datang khusus kelas 9 yang kemampuan menghafalnya sudah utuh, bukan dikejar-kejar. Cepat store, tidak. Sehingga kualitas hafalannya itu benar-benar teruji. Seperti itu. Nah, ada beberapa kendala yang saya lihat. Ada anak-anak yang lari menyetor hafalan karena memang kemampuan membaca Al-Qurannya belum benar. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya minta dukungan dari Bapak dan Ibu, program ini bisa berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan harapan kami anak-anak bisa diwisuda tahfiz di kelas 9. Di kelas 8 itu anak-anak sudah mulai menghafal. Untuk mereka yang menurut tim tes itu sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu sudah diberi waktu untuk bisa mulai menghafal pelan-pelan, menghafal dan menyetor. Nah, oleh karena itu
Bapak dan Ibu, komunikasi Bapak dan Ibu serta guru dan tim atau guru pembimbing itu sangat penting untuk bisa melaksanakan program ini. Yang berikut lagi Bapak dan Ibu, dari sekian siswa yang dites itu masih terdapat 122 siswa dari 124. Ada 122 siswa yang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih belum sempurna. Nah, ini yang kami mau sempurnakan dengan program-program itu. Jadi kalau ada kurang lebih 5 mata pelajaran itu setiap hari mengajar 1 jam dan 1 jam mengajar mengaji, target kami satu semester itu insya Allah tidak tuntas semua, paling tidak, tetapi masih sudah sebagian yang sudah bisa lah, karena mereka sudah punya modal sebenarnya. Tinggal kekurangan-kekurangan yang mana yang perlu kita bimbing, ya itu yang dibimbing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan nanti kemudian anak-anak ini kemudian ada Iqra 2, ada Iqra 3, ada Iqra 4. Itu dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan mereka. Yang berikut Bapak dan Ibu, di madrasah ini nanti ada program bimbingan, dan itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kegiatan proses belajar mengajar reguler itu ditiadakan. Seluruhnya sesuai dengan instruksi Kekanwil dengan program dapat 12 karakter ini, maka langkah-langkah kepala madrasah seluruh di Provinsi Maluku Utara harus melakukan itu. Nah, bimbingan yang kami maksudkan adalah termasuk dalam bimbingan Iqra tadi. Yang kedua, bimbingan tilawah. Kita punya tenaga qori ya, 2 orang yang siap untuk mengajarkan anak-anak yang memiliki suara yang bagus, itu dibimbing di situ. Ada Ustazah Ayah yang MC itu, kemudian ada Ustazah Malala Jauh. Kalau Bapak dan Ibu dengar Lajau itu pasti populer di Maluku Utara itu. Nah, mereka berdua ini ditugaskan untuk membimbing tilawah ini. Yang berikut lagi adalah bimbingan tahfiz tadi yang saya sampaikan. Kemudian bimbingan bahasa asing, Inggris, Arab. 2 bahasa asing ini harus ada bimbingan, karena memang kami menginginkan madrasah itu bahasa asingnya paling tidak ada siswa yang mampu memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, kebetulan pengawas komite ini dosen bahasa Inggris yang luar biasa di Unair. Mungkin banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau, sudah berapa kali berdiskusi dengan beliau, luar biasa pikiran-pikiran beliau untuk memajukan madrasah ini luar biasa. Tinggal dukungan Bapak dan Ibu dan kami di madrasah berupaya keras untuk menginginkan madrasah ini menjadi madrasah yang unggul sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan. Yang berikut lagi Bapak dan Ibu, bimbingan mata pelajaran yang berkaitan dengan lomba KSM. KSM itu kompetisi sains madrasah yang 1-2 hari ke depan ini akan dibuka secara resmi di lapangan Ngaralamu Salero. Jadi seluruh kabupaten kota akan hadir untuk mengikuti pembukaan KSM tingkat provinsi. Nah, kita di Madrasah Sandaran Negeri 1 Ternate ada 3 siswa yang mewakili kota Ternate untuk ke tingkat provinsi. Saya mohon doa dari Bapak dan Ibu agar ketiga siswa ini bisa lolos untuk tingkat nasional. 2 di mata pelajaran matematika dan 1 di mata pelajaran IPS. Yang matematika 1 itu juara 1 tingkat kota. Insya Allah bisa mewakili Provinsi Maluku Utara. Jadi bimbingan mata pelajaran KSM itu ada 3 mata pelajaran Bapak dan Ibu, yaitu mata pelajaran matematika, IPA dan IPS. Nah, selama ini memang sering lomba itu nanti tiba saat tiba akal istilahnya. So dekat lomba baru orang bacakar cari siapa yang unggul di kelas, kita bimbing tidak maksimal,
Akhirnya orang cuma lolos kadang cuma di tingkat kota, kemudian provinsi, nasional, jadi gagal terus. Bahkan tingkat provinsi pun orang kadang gagal. Nah, karena ini perlu pembinaan jauh sebelum kegiatan itu dan terus menerus harus dilakukan, maka di hari Sabtu itu ada bimbingan mata pelajaran IPA, IPS dan matematika dalam rangka mempersiapkan mereka. Kalau akan datang katakanlah 5 orang peserta IPA, 5 orang peserta matematika dan 5 orang peserta IPS, maka kalau boleh 5-5-nya mewakili kota Ternate. Target kita seperti itu. Nah, itu baru bisa dikatakan kira unggul seperti itu. Kalau tidak juga, kalau ini tidak dilakukan, dan itu harus dilakukan secara terus menerus. Artinya bahasa ketua kepala madrasah Serpong mengatakan sistemnya dibangun, kemudian konsisten, yang ketiga adalah fokus. 3 itu yang perlu kita lakukan. Dari sistem sudah dibangun, tetapi kalau tidak konsisten itu percuma, apalagi sampai tidak fokus. Maka dipastikan apa yang kita rencanakan pasti gagal. Yang berikut Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada kegiatan-kegiatan lain ekskul, misalkan bimbingan tarian, drum band. Nah, oleh karena itu ini sangat luar biasa dengan Ketua Komite Pak Ustadz Jais Walanda dan pengawasnya ini Pak Haji Taib ini. Jadi biar Ketua Komite ACC pengawas coret tidak bisa uang itu keluar. Jadi semua tergantung dari Pak Haji Taib. Jadi beliau ini yang nanti punya catatan, kalau bisa pakai, kalau tak bisa. Yang berikut lagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya berharap kepada Bapak dan Ibu, kalau ada yang perlu disampaikan demi pengembangan madrasah, peningkatan mutu madrasah, saya siap. Bapak dan Ibu silahkan ke ruangan saya untuk bisa berdiskusi. Intinya kalau ada masukan Bapak dan Ibu untuk ke madrasah, tetap kami buka pintu lebar-lebar untuk kita diskusi. Yang paling terakhir, saya berharap juga Bapak dan Ibu orang tua siswa untuk memberikan dukungan sekaligus kerjasamanya untuk menyukseskan program-program yang kami siapkan nanti. Dalam perjalanan kalau ada yang kurang, perlu ada diskusi, saya siap Bapak dan Ibu kita ketemu di ruangan atau di mana saja bisa disampaikan, sehingga kekurangan-kekurangan itu kemudian kita melakukan pembenahan, sehingga keinginan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan generasi kita ke depan ini bisa dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta didik baru yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari pengurus komite. Dalam hal ini disampaikan oleh pengawas komite Bapak Haji Taib Latif M. Hong. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang lazim disebut dengan kau kurikulum, kau kesiswaan, kau humas, dan kau sapras sarana prasarana. Yang saya hormati pula para dewan guru yang senantiasa setia mengawal anak-anak kita untuk menuju masa depan. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kami
hormati dan kami hargai, karena Bapak dan Ibu juga telah menghargai kami di sini sehingga anak-anak dipercayakan untuk dididik di sini. Selanjutnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita berada di sini untuk mengatur nasib dari anak-anak kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curahkan kehadiran Rasulullah SAW atas segala perjuangan beliau sehingga kita pun berada di dalam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Ucapan terima kasih dari kami komite yang pertama kepada Ibu dan Bapak yang mempercayakan Madrasah Sanawiyah sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita semua di sini. Saya pikir Bapak dan Ibu tidak salah memilih tempat ini. Kalau di sekolah lain, di SMP, mereka belajar agama juga mereka belajar, cuma satu pelajaran namanya pendidikan atau pelajaran agama. Kalau di Madrasah Sanawiyah, semua pelajaran umum yang ada di SMP itu dipelajari semuanya di sini. Kelebihan di sini ada pelajaran agama bukan hanya satu, tetapi ada Al-Quran, hadis, ada akidah, ada akhlak, dan kemudian bahasa Arab itu ada 3. Ada kawaid, ada muhadatsah, ada lagi yang lain saya lupa karena saya juga Sanawiyah berjasa kepala sekolah di sini yang tanda tangan. Karena itu saya selalu didesak oleh saya pemain tua agar berhenti dari sini. Saya bilang, kamu hapus dulu ijazah Sanawiyah. Kalau ijazah Sanawiyah saya sudah tidak ada, baru saya berhenti memperhatikan Sanawiyah. Jadi kita di sini mewakili Bapak dan Ibu. Komite itu adalah wakil masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Kami ada di sini untuk mengawal proses belajar guru-guru dan anak-anak kita atas nama orang tua. Karena itu uang komite yang masuk kalau sudah dibayar oleh negara, jadi kami bertekad mewakili Bapak dan Ibu punya harapan bahwa tidak sekedar naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi keluar itu memasuki universitas yang terbaik untuk mereka di masa depan. Itu yang kami cita-citakan. Jadi saya mohon dukungan, mudah-mudahan pembayaran uang komitenya lancar seperti kelas kakak-kakak kelasnya. Jadi kita bahu-membahu untuk menerpa anak-anak kita untuk menjadi yang terbaik. Hanya itu niat kami. Barangkali itu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu percayakan anak-anaknya ke Sanawiyah, dan ucapan terima kasih dari komite kepada kepala sekolah, para kaul dan para guru yang menjadi pembimbing tahfidz dan menjadi pendukung program-program komite demi kualitas anak-anak kita. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, beserta didik baru yang insya Allah
kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan tata tertib siswa yang dibacakan oleh peserta didik baru. Untuk itu kepada siswa yang ditunjuk, Ananda Muhammad Siraj Al-Zahri dan Ananda Siti Fadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib siswa. Siswa wajib 1. Hadir di madrasah 10 menit sebelum bel dibunyikan. 07.00. Siswa yang terlambat diberikan sanksi berupa menghafal surah-surah pendek An-Nas sampai At-Duha. 2. Melaksanakan salat duha dan membaca Asmaul Husna sebelum proses belajar mengajar dimulai serta salat duha setelah proses belajar mengajar selesai. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama berada di madrasah. 4. Mengikuti semua mata pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. 5. Mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta atributnya. A. Hari Senin dan Selasa seragam biru putih dilengkapi rompi biru. B. Hari Rabu biru muda dilengkapi rompi kotak-kotak untuk kelas 8 dan 9, sedangkan kelas 7 batik. C. Hari Kamis baju adat Ternate. D. Hari Jumat baju koko untuk putra dan busana untuk putri warna putih. E. Hari Sabtu seragam pramuka. 6. Menggunakan pakaian olahraga MTS Negeri 1 Ternate pada saat jam olahraga. 7. Mengikuti upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya. 8. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah. 9. Berperilaku sopan, hormat kepada orang tua, guru, karyawan, dan teman-teman, baik di madrasah maupun di luar madrasah. 10. Mengurus OSIS dan MPK, menjadi contoh teladan bagi siswa lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah. 11. Ketidakhadiran siswa di madrasah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua, dokter, atau mendatangi madrasah secara langsung. 12. Melaksanakan 7K keamanan, ketertiban, kenyamanan, keindahan, kebersihan, kerindangan, dan kekeluargaan. 13. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Siswa yang dilarang. 1. Meninggalkan kelas atau madrasah tanpa izin selama proses belajar mengajar berlangsung. 2. Bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta ajaran agama Islam. 3. Membawa senjata tajam, pistol, bahan peledak, dan jenis lainnya yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. 4. Membawa, mengedarkan, menggunakan atau memakai narkoba, minuman keras, dan jenis lainnya, lem dan rokok. 5. Membawa, menyimpan VCD atau video, gambar dan buku-buku porno. 6.
baik di dalam atau di luar madrasah. 12. Membentuk perkumpulan atau kelompok yang di madrasah. 13. Membuang sampah di sembarang tempat. Sanksi. 1. Peringatan lisan langsung kepada siswa. 2. Peringatan tertulis kepada siswa yang ditunjuk kepada orang tua atau wali dan atau diberikan surat peringatan pertama SP1 atau surat peringatan kedua SP2. 3. Diskorsing dalam waktu tertentu. 4. Diserahkan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali. 5. Pelanggaran yang bersifat khusus akan dikenakan sanksi tanpa melalui peringatan OSIS dan MPK. Selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate dari pihak orang tua ke pihak madrasah. Untuk itu kepada yang ditunjuk dipersilakan untuk maju di depan, dan untuk menerima kami persilakan, kami undang dengan hormat Kaur Kurikulum Ibu Haja Lili Suratmi SPD dan Kaur Kesiswaan Bapak Muhammad Istiqlal yang berdiri di sana. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama orang tua kami menyerahkan anak kami kepada madrasah untuk bisa dididik, dibina, dilatih dan diajarkan di madrasah ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate dengan ikhlas menerima anak bapak dan ibu untuk